Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2025 tingkat Kecamatan Sungai Kakap di Aula Gedung Pertemuan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Dengan mengusung tema kehandalan sumber daya manusia yang merata dan ketersediaan infrastruktur dasar yang mantap merata yang layak dan berkualitas. Acara ini menjadi panggung untuk merumuskan prioritas pembangunan di tahun 2025. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, yang menegaskan pentingnya kerjasama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat M. Nurdin, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya Utin Nurvita, SKPD Kabupaten Kuburaya, serta unsur Prokopincam, Camat, Kapolsek Sungai Kakap, dan Ramil Kecamatan Sungai Kakap. Acara ini juga dihadiri sejumlah kepala desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Junaidi, Camat Sungai Kakap menyampaikan sambutannya dengan mengusulkan 3 prioritas pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, beliau juga menyoroti 3 usulan cadangan untuk memperkuat aspek kehandalan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di wilayah tersebut katanya. Suasana musyawarah penuh semangat, menandakan komitmen bersama dalam mencapai pembangunan yang merata dan berkualitas di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menyampaikan bahwa Musrembang 2025 menekankan konsep awal dan sistem tata kelola berdasarkan asas kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengungkapkan rasa syukur karena dirinya masih dapat ikut mengawal perencanaan awal musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2025 tingkat Kecamatan Sungai Kakap katanya. Ya harus diperkuat dan kita kan sudah membangun sistem. Kita membangun Kuburaya ini tidak hanya dengan selera, tidak hanya asal saya suka atau saya tidak suka atau saya tidak mau atau mau, tapi berbasis kebutuhan masyarakat. Contohnya layanan-layanan di kesehatan, pendidikan, layanan dasar, layanan capil, layanan perizinan, layanan-layanan termasuk layanan dalam konteks kita UMKM, layanan pemberdayaan. Nah di desa-desa inilah yang kita perkuat karena begini, itu tadi saya katakan bahwa kita infrastruktur tentu sangat utama, tapi itu semua layanan di sektor non infrastruktur juga, non fisik juga sangat penting sekali karena membuktikan contohnya isu-isu pemberdayaan perempuan, isu-isu perlindungan anak itu sangat penting sekali, mulai dari soal masalah ibu hamil, anak itu bebas stunting sampai kepada masalah mereka di PAUD, gizinya baik, sampai kepada pendidikan yang terjangkau dan kesehatan yang terjaga, dan juga pemberdayaan ekonomi rumah tangganya, misalnya UMKM-nya bisa bergerak, bisa dapat penyaluran kur, dapat perizinan legalitas. Ini yang penting juga, yang tidak boleh dilupakan, bahkan diutamakan. Gatal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses Musrembang RKPD 2025 sudah kita laksanakan, sudah banyak dihadiri oleh Pak Bupati langsung, kemudian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Nurdin, kemudian anggota DPRD Kabupaten Utin, dan hadir oleh juga beberapa kepala OPD yang ada di Kabupaten Kuburaya. Jadi pada saat proses Musrembang RKPD 2025 ada beberapa usulan telah kita sampaikan melalui proses pra-Musrembang 1 hari sebelum pelaksanaan Musrembang, di mana masing-masing desa menyampaikan 3 prioritas usulan ditambah 3 cadangan usulan. Nah, jadi masing-masing desa diminta menyampaikan 3 prioritas, 3 cadangan usulan. Nah, jadi dari 3 masing-masing usulan prioritas 3 cadangan tersebut akan menjadi usulan yang akan disampaikan ke kabupaten, dan alhamdulillah kemarin proses pra-Musrembangnya sudah dimasukkan dalam sistem informasi perencanaan daerah SIPD, sehingga nanti tinggal kita dorong bersama-sama, kita kawal sama-sama usulan prioritas itu bisa terrealisasi pada tahun 2025. Itu harapannya. Kita berharap juga nanti untuk tahun 2025 3 usulan prioritas bisa terrealisasi dan cadangan juga bisa terrealisasi. Cuman kita lihat loh kemampuan anggaran sama yang dimiliki oleh Kabupaten Kuburaya. Cuman harapannya seperti itu.
Dan saya berterima kasih kepada Kades yang telah menjalankan proses amanah yang telah diberikan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan desa, di mana prosesnya proses Musdes dan Musrenbangdes juga telah disanakan. Hasil Musdes dan Musrenbangdes itu dibawa ke forum Musrenbang LKPD tahun 2005 dan tahapan itu telah dijalankan oleh kepala desa. Mudah-mudahan muncullah tadi usulan 3 prioritas, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi tahun 2005. Terima kasih kepada semua yang hadir, Pak Wati, Ketua anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten dan seluruh OPD yang telah ikut serta dalam menyukseskan Musrenbang SKPD tahun 2025. Barangkali itu, kurang maaf bila ada taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 saya rasa mungkin lebih banyak masih infrastruktur seperti jalan poros, mudah-mudahan juga ada proyek musim provinsi, kemudian jalan-jalan lingkungan juga masih banyak. Pesannya kalau bisa karena kita kecamatan ini luas, karena mengingat anggaran kita yang sangat terbatas, kalau bisa kita swadaya swaklola itu saya rasa itu bisa kita ubah cara seperti kayak jalan-jalan lingkungan, proyekkan kita kembalikan kepada swaklola swadaya kepada masyarakat biar hasil pembangunan itu lebih maksimal. Ini kalau yang khususnya di jalan-jalan lingkungan. Kalau untuk yang jalan poros ya kita kembalikan mungkin pihak provinsi bukan apa juga bisa memberikan kontribusinya agak lebih sedikit banyaklah untuk hiburannya. Nah sampai dengan saat ini 4 tahun masuk 5 tahun itu baru beberapa persen yang diberikan kepada persentase pelaksanaan dari swadaya itu apakah tenaga kerjanya itu tidak ada apakah gimana lah itu. Nah jadi kalau masalah persentase kalau swaklola itu ini diberikan kepada masyarakatnya, jadi bisa untuk itu gotong royong, jadi untuk memaksimalkan anggaran, karena kalau jalan lingkungan kita yang cukup luas, satu desa itu bisa kiloan untuk jalan-jalan lingkungan. Saya rasa kalau ini diproyekkan saya rasa kurang maksimal, karena kita butuh jalan ini bukan hanya untuk jalan satu kali, minimal setelah jalan pelebaran apa segala macam banyak sekali yang harus dibangun. Mengingat anggaran kita yang sangat minim sekali, kalau hanya untuk mengharapkan aspirasi setiap anggota DPRD saya rasa masih belum bisa terpenuhi. Kalau hanya untuk membawahi satu desa aja saya rasa itu masih banyak yang kurang. Nah yang sampai dengan saat ini saya rasa terkait masalah Musrenbang ini menjadi ranahnya pemerintah dalam rangka menginput aspirasi masyarakat sekecamatan Sungai Kakap, terutama nanti usulan-usulan dari desa, dari semua elemen-elemen yang masyarakat yang terimput dan nanti diakomodir untuk kepentingan dibawa ke Musrenbang Kabupaten juga untuk percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jakarta. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sangat mensupport kegiatan-kegiatan ini, apalagi kegiatan resmi pemerintah. Tentu ke depan bagaimana kabupaten itu bisa sinergi dengan provinsi dalam hal pembangunan yang dalam rangka percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Surabaya. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.